Hari ini adalah hari yang khusus dan spesial bagi kita sebagai umat percaya, anak-anak Tuhan. Mengapa dikatakan hari yang khusus dan hari yang spesial? Karena ini bukan hari Minggu, tapi hari Jumat. Dan hari ini disebut adalah Jumat Agung, Jumat yang luar biasa, Jumat yang penuh makna, Jumat yang memberikan kepada kita satu kesan yang terindah sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib pada hari Jumat. Dan sebelumnya dia telah berkata, aku akan dibawa ke pembantaian sama seperti domba, yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Sama seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi dia tidak mengelak, melainkan menyerahkan hidupnya demi untuk membebaskan umatnya Tuhan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih, itu terjadi pada hari Jumat. Dan dia telah berjanji lagi bahwa 3 hari kemudian saya akan bangkit kembali. Dan itulah hari kemenangan. Dan itu yang disebut hari Minggu. Maka dikatakan hari kemenangan, harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang kasih. Jadi di hari yang khusus dan spesial ini kita akan mengingat satu peristiwa kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Inilah tema firman Tuhan pada kesempatan ini. Kasih Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Kita siapa? Kita yang percaya. Kita anak-anak Tuhan. Kita yang benar-benar berharap akan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8, mari kita baca saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita masih berdosa. Dan bagaimana karya kasih Tuhan itu dinyatakannya bagi kita? Yaitu dengan kematian Yesus Kristus. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita di atas kayu salib itu. Jadi inilah yang kita peringati hari ini saudara. Jadi hari ini bukan hari biasa, tetapi hari yang spesial. Katakan amin. Amin. Ya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita di atas kayu salib. Jadi kalau mau merindukan kasih Tuhan, tak usah cari di mana-mana. Ada di salib Kristus. Jadi banyak orang yang mengejek, dan tentu saja iblis tidak senang kalau kita membicarakan salib. Karena apa? Salib itu penuh makna. Salib itu penuh kasihan. Salib itu ampuh untuk menghancurkan kuasa dosa, untuk menghancurkan kuasa kutuk, untuk menghancurkan kuasa iblis, untuk mengoyak segala tabiat yang tidak baik dalam kehidupan setiap manusia. Asal salib itu kita tancapkan dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus, maka segala hidup lama kita, tabiat dosa kita, karakter kita akan menjadi baru, diperbaharui, akan berubah total. Tetapi selama kita tidak mau mengindahkan kuasa salib Kristus itu, maka kita tidak akan berubah. Kita akan tetap sama seperti orang-orang yang dahulu sebelum mengenal Tuhan. Kita masih bergelimang di dalam dosa. Kita masih bergumul dalam lumpur dosa.
Tetapi kalau kita mau mengambil tindakan dan keputusan untuk hidup di dalam Tuhan dan membuat salib Kristus itu ada di dalam hidup kita, maka itu nanti akan mengubah kita menjadi lebih baik, diperbaharui dari kehidupan lama kita dari sehari ke sehari. Saudara yang kasih, maukah mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara? Amin. Tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, mari kita baca. Tadi Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita di mana? Di atas salib, ketika Yesus Kristus merelakan hidupnya mati untuk kita. Dan situlah kasih Tuhan itu. Dan pandang kepada salib itu, pandang kepada Yesus Kristus yang ada tergantung di atas salib itu, maka saudara akan merasakan kasihnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang, tidak terkecuali saya dan saudara semua, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa untuk menjadi anak Allah, tetapi syaratnya harus menerima Yesus. Yesus itu, Yesus Kristus itu harus kita terima, tidak ada syarat lain. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, wah, maka luar biasa hidup kita. Siapa yang tidak bangga menjadi anak bupati? Bapaknya bupati kalau kayak Nina Sinterang. Bangga telah, bangga. Jadi anak camat saja bangga, apalagi jadi anak bupati, apalagi jadi anak gubernur, jadi anak presiden. Wah, di mana-mana dikawal. Ya. Nah, haleluya. Apalagi menjadi anak-anak Allah. Iblis pasti gemetar melihatnya. Tahukah saudaraku yang kasih, menjadi polisi lalu lintas saja, Satlantas yang ada di persimpangan lampu merah punya kuasa. Tahu saudara apa kekuasaannya? Kalau datang dari arah kanan, motor-motor diangkatnya tangannya, berhenti katanya, berhenti enggak? Pasti berhenti. Kenapa? Kalau tidak berhenti, ya ditilang, pelanggaran, ya, dikenakan sanksi, denda. Karena apa? Ada tanda-tanda kekuasaan dalam diri Pak Salantas ini, ya, polisi lalu lintas ini. Kenapa? Sudah ditugaskan oleh pemerintah. Ada hukum yang memberi perlindungan baginya dan tidak boleh dilanggar segala aturan dan kegiatannya. Begitu juga kuasa kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tanda-tanda orang percaya di dalam Markus pasal 8:19 atau 18 itu saudara, dikatakan ayat 16-17 dikatakan bahwa tanda-tanda orang percaya meletakkan tangannya atau seorang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Jadi kalau sudah kita percaya, sudah kita menerima Yesus Kristus, maka kita memiliki kuasa dan menjadi anak-anak. Haleluya. Kita tidak perlu lagi mengandalkan dukun. Kita tidak perlu lagi mengandalkan benda-benda ajimat-ajimat, kuasa kegelapan dunia ini yang dibuat oleh orang-orang pintar. Kita bersyukur saja karena kita sudah menjadi anak-anak Allah.
Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki kuasa. Dan kuasa itu kita bisa dapatkan dan kita bisa miliki, kita bisa terima sejak kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Sejak kita memandang Dia sebagai kasih, wujud kasih Allah untuk kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kecuali kita tidak percaya kepada Yesus, maka bisa kita bingung bagaimana hidupku ini. Kalau nanti saya mati, saya mau kemana? Itu tanda-tanda orang yang tidak percaya. Ada keraguan-raguan. Kalau ditanya orang, kamu kalau mati kemana? Ya nggak tahulah, terserah Tuhan lah. Kalau terserah Tuhan, untuk apa kita sibuk-sibuk menjadi orang yang beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Karena kita yakin di dalam Tuhan ada keselamatan. Amin. Mengapa kita harus ikut Yesus? Karena kita yakin bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Itulah keyakinan. Itulah kepastian. Kalau kita sudah mengerti itu, saudara, bahwa di dalam Yesus ada jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau di luar Yesus, kenapa kita harus ragu-ragu? Yakinkan saja pada diri kita ada di dalam Yesus. Percaya kita bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Nggak usah ragu-ragu. Kalau ditanya orang, kamu kalau mati kemana? Ke surga. Kamu selamat enggak? Selamat. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Nggak usah pergi ke batang kayu untuk mau menyembah batang kayu, selamatkan adukku, tolong aku. Apalagi kepada kakek-kakek yang sudah tua, minta petunjuk. Oh kakek, oh bolang, berikan aku kepintaran, berikan aku kemampuan. Karena saya mau buka usaha ini, mau lakukan ini, lakukan itu. Iya, kau minta petunjuk kepada aku, Kempu. Aku aja pun dulu nggak sekolah, ulang-ulang kita dulu kan nggak sekolah. Kau minta petunjuk kepadanya. Aku nggak punya kekuatan, aku aja pun mati. Nah, jadi tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa kita andalkan. Yang abadi kekuatannya dan abadi kekuasaannya hanya Tuhan. Itulah maka dia disebut Alfa Omega. Tuhan itu tidak berubah. Kuasanya hari ini, besok dan selama-lamanya. Ibrani pasal 8 ayat 13. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada orang yang berkata, mujizat itu kan dulu, kuasa Tuhan itu kan dulu. Kalau begitu keselamatan itu pun dulu. Untuk apa kita sibuk-sibuk mau berdoa, beribadah kepada Tuhan hari ini? Tidak, saudaraku. Karena Tuhan kita yang kita puja dan sembah adalah Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Karena Dia tidak berubah, maka kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya, pertolongannya tidak berubah. Hanya manusia yang selalu berubah. Itu masalah. Kalau tetap manusia itu, orang yang sudah percaya itu tetap percaya kepada Tuhan dan tidak berubah, maka Tuhan itu juga tidak berubah. Dia tetap tunjukkan kasih-Nya. Ini buktinya. Ibrani 13 ayat 8.
Yesus Kristus tetap sah, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Jadi karena dia tidak berubah, kalau dulu dia pernah melakukan mujizat, harapkanlah sekarang ini juga mujizat bisa dia lakukan. Karena apa? Dia tidak berubah. Inilah yang kita syukurin sebagai umat Tuhan Yesus, pengikut Yesus Kristus alias Kristen. Karena kita menyembah orang Tuhan yang tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya selalu bersyukur saya bisa jumpa dengan Tuhan Yesus. Saya bisa diselamatkannya. Saya bisa merasakan anugerahnya. Itu maka anak-anakku yang masih muda-muda, jangan mudah meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara godaan-godaan duniawi, lalu tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang kekal, Alfa yang Omega, yang awal dan yang akhir. Tetap pertahankan dia dalam hidup saudara. Apapun kondisi, mungkin ada salib dalam kehidupan ini, penderitaan dalam kehidupan ini yang harus kita alami, tetapi tetap pertahankan. Haleluya. Karena begitu besar, itu sering kita dengarkan saudaraku di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kasih itu di mana kita cari? Dalam Yesus Kristus. Supaya kita tidak binasa, di mana kita cari? Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dengan bagaimana kita kepada Yesus Kristus? Percaya. Adakah di tempat ini yang percaya kepada Yesus Kristus? Amin. Tunjuk tangan saudaraku. Tepuk tangan bagi dia. Saya percaya 100% kepada Yesus Kristus. Saya percaya 100% kepada Yesus. Haleluya. Itu yang menyelamatkan. Itu yang membuat tidak binasa saudara. Dunia ini tidak bisa kita pertahankan saudara. Dan kita masuk mengatakan umur manusia 70. Minggu semalam saya katakan juga saudara dalam khotbah saya, kalau kuat 80, kalau sampai 100 lewat itu saudara itu bonus. Dan itu pun saudaraku yang kasih udah linglung. Banyak yang nggak ingat lagi, ya, apa yang sudah diperbuatnya tadi, pekerjaannya tadi, ingatan sudah hilang, linglung. Itu biasa. Kewajaran umur 70, karena semua itu kan ada limitnya. Nah, setiap mobil yang diciptakan pun seperti itu saudara, ya, ada limitnya. Nah, ada kadaluarsanya, ada batas-batasnya. Muatannya juga seperti itu. Kalau elektor misalnya mungkin sanggup dia kalau mau jalannya mulus 3 ton lah. Lain lagi kalau diesel 8 ton, 7 tonan, 8 tonan ya. Lain lagi kalau dump truck. Lain lagi kalau tronton. Wah. Jadi semua ada batas-batasnya. Ya. Cara Tuhan juga berkarya dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi nggak usah kita heran akan hidup ini. Semua ada batas-batasnya, ada kadaluarsanya. Yang penting kita syukuri bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita mati, kita selamat masuk surga. Yesus Kristus sebelum dia mati, sebelum dia disalib, dia telah berjanji, aku akan pergi ke rumah Bapa. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 2 kalau nggak salah ya. Apa dia katakan? Aku pergi ke rumah Bapa.
menyediakan tempat bagimu. Aku adalah Alfa dan Omega yang ya, salah satu saudara pegangan kita juga yang Alfa dan Omega. Iya. Jadi Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, ya tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bersyukur nggak saudara? Kalau saudara mati masuk dan sampai masuk surga ada tempat damai, tenang. Itulah yang disebut firdausnya, tempat peristirahatan. Kalau orang yang mati di luar Tuhan, maka dikatakan saudaraku, ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti ada ketidakbahagiaan bagi orang yang mati di luar Tuhan. Itu maka orang-orang dulu mengatakan bahwa ya hidup gentayangan, ya hidup di alam maut. Kisah Lazarus dan orang kaya yang bodoh itu, saudara yang berdosa itu, mati kan beda tempat. Kenapa? Dia bukan masuk alam maut, bukan masuk neraka karena dia kaya. Tidak, kaya itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang karena kekayaannya itu yang menyeret dia tidak ingat Tuhan. Tidak ingat Tuhan, tidak ingat bersekutu kepada Tuhan, tidak ingat beribadah kepada Tuhan, tidak ingat mempertahankan Yesus Kristus dalam hidupnya. Itu masalahnya. Bukan karena kayanya. Saya anjurkan di sini carilah kekayaan banyak-banyak. Kalau saudara tidak kaya, tidak ada yang membantu pembangunan gereja. Jadi doa kami hamba Tuhan supaya jemaat-jemaat ini semua diberkati Tuhan, kaya-kaya semua. Amin. Haleluya. Tetapi satu hal ingat, jangan lupa Tuhan. Kadang-kadang karena kaya udah dapat pekerjaan, belum ada pekerjaan. Tuhan bukakan jalan supaya ada pekerjaan bagi saudara kami ini. Tuhan bukakan jalan supaya saudara kami diberkati. Ketika diberkati lupa Tuhan. Kan pernah saya cerita dulu saudara, ada dulu orang balbal Batapola muat nira, ngambil gula aren. Doakan Pak Pendeta, saya ini susah, biarlah melalui pekerjaan ini nanti saya ya dapat berkat. Singkat cerita saudaraku, sampai 10 kilo per hari gula arennya. Gara-gara udah 10 kilo gula arennya, ibadah pun enggak lagi. Ketika jumpa, loh, mau lama nggak jumpa, Bang? Aduh, sibuk. Ngambil kayunya pun nggak cukup untuk kayu bakar memanaskan gula aren itu. Haleluya. Ya. Nah ini kadang-kadang ada kebalikannya, kalau sudah diberkati kadang lupa Tuhan. Tetapi yang saya ingin, yang Tuhan inginkan, semakin diberkati semakin mengasihi hidup, semakin bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan doa-doa kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini supaya semua jemaat-jemaat Tuhan ini diberkati dan beruntung, berhasil dan beruntung. Tetapi Tuhan berkata, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil saja, tapi beruntung. Ada orang yang berhasil tidak beruntung. Tapi ada orang yang berhasil tapi beruntung. Dapat dia nikmati untungnya. Haleluya. Amen. Ya itu saudara. Jadi Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah itu bagi kita. Wujudnya itulah yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Dia tidak berubah. Dalam Dia ada segala-galanya untuk hidup kita. Hidup, kebenaran dan keselamatan bagi jiwa kita. Rumah di surga juga ada dalam Yesus. Amin. Iya. Rumah di surga juga ada pada kita. Jadi kalau saudara ditanya, jangan bilang lagi kalau kamu mati insya Allah masih surga. Jangan. Kalau insya Allah itu mudah-mudahannya. Nah, kami bilang saya bersyukur pasti masuk surga. Haleluya. Apa yang kau katakan jadi Pak, itu iman. Ya. Jadi iman yang berhasil itu mengucapkan kata-kata yang menang, yang menguatkan, yang
yang memberi semangat, yang menggerakkan dan mendorong untuk maju. Bukan kata-kata yang membuat kita loyo. Ada kata-kata kita yang membuat kita loyo. Wala aku yang kata lanai nari dera aku. Itu kata-kata yang membuat kita patah semangat. Jangan. Tidak, aku pasti bisa karena Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 1 ayat 29. Saya membicarakan tentang kasih di atas salib itu. Wujud kasih Allah bagi saya dan bagi saudara semua. Ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang bisa menghapus dosa dunia? Yesus Kristus. Yohanes ini adalah saudara kekasih sebagai pendahulu yang memberitakan tentang Yesus, bahwa dia, itulah dia. Kebetulan Yesus lewat. Itulah dia anak domba Allah yang menghapus dosa. Tetapi bagaimana dosa dunia bisa dihapus, terhapus, manusia terlepaskan? Penyerahan hidup kepada Tuhan. Terima Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Siapa tadi yang menerimanya? Menerima kuasa. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Yohanes pasal 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15. Karena begitu, 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ulangi, Yohanes pasal 3 ayat 15. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ada satu peristiwa, saudara, ketika orang-orang Israel ada di padang gurun dan selalu bersungut-sungut mengeluh akan kehidupan mereka, dan waktu itu saudara mereka sudah mendekat sampai ke tanah Kanaan. Tetapi karena keluhan, bersungut-sungut, tiba-tiba datang pekerjaan iblis, kuasa iblis dari hutan-hutan, dari padang gurun yang luas, dan berupa ular-ular beludak, dan mematukilah orang-orang Israel. Dan banyak yang tewas pada hari itu. Banyak yang tewas. Sampailah berita ini kepada pimpinan yang namanya Musa. Ini banyak orang Israel sudah meninggal. Kata bawahan-bawahan, kenapa mereka selalu bersungut-sungut dan terjadi seperti ini? Lalu Musa berkata kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Maka dia katakan, buatlah ular tembaga, taruh di atas tiang, dan suruhlah orang-orang yang masih hidup itu, yang sudah sekarang itu, sudah koma itu, kena bisa ular itu, melihat ke atas, ke ular itu, ke ular tembaga itu, supaya mereka dipulihkan, sembuh kembali. Jadi katakan tadi saudara yang kasih, sama seperti ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia di sini siapa? Yesus Kristus harus ditinggikan. Supaya ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi lambang Yesus di atas kayu salib itu adalah salah satu wujud kasih Allah untuk memulihkan keadaan kita yang sudah terkena bisanya ular itu, sengatnya ular itu, pekerjaan iblis, dosa, kutuk. Maukah saudara bebas dari segala kutuk? Maukah saudara bebas dari segala sengat dosa? Pandanglah kepada Yesus.
Pandanglah kepada Yesus. Sama seperti orang-orang Israel yang memandang kepada ular tembaga yang sudah dibuat Musa di atas tiang itu, maka mereka kembali dipulihkan. Inilah wujud kasih Allah bagi kita. Jadi jangan anggap remeh tentang salib Kristus. Kematian Yesus Kristus, peristiwa kematian Yesus Kristus itu adalah satu hal yang khusus dan spesial bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi mari kita hargai, mari kita melihat dia di atas kayu salib, supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita dibebaskan dan menjadi berkemenangan, saudara, dan tidak terus dikalahkan oleh kuasa dosa, kuasa penyakit, kuasa kegelapan dunia ini. Pandanglah kepada Yesus, karena kasih Tuhan itu ada di dalam Yesus Kristus yang sudah tergantung di atas kayu salib. Ya, pernah saya ceritakan di sini, saudara, peristiwa-peristiwa orang-orang Israel juga ketika berjalan kepada gurun sudah 3 hari 3 malam tidak minum air, lalu ketemu satu telaga, dan itu yang disebut Mara, pahit. Lalu Musa juga berseru lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh, ambillah pohon korma itu, jatuhkan satu batang pohon, jatuhkan di dalam air Mara itu. Apa yang terjadi? Yang pahit berubah menjadi manis. Tancapkan salib Kristus itu di dalam hati yang luka, maka dipulihkan. Amin. Tancapkan salib Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita hidup berubah menjadi manis. Kita bisa tersenyum memandang hari depan. Kita bisa tersenyum, ya, dan punya pengharapan yang cerah di hari depan. Karena apa? Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang menuntun langkah kita. Kita tidak akan jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang terus menopang hidup kita. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, bersyukurlah karena kita sudah ya memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian kita. Kembali saya undang ke depan pemain musik.